Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hadirin sekalian, lagi dan lagi kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala Maha Pengasih, Maha Penyayang. Karena Allah Subhanahu wa taala lah kita ada di dunia ini, dan tidak lama lagi kita semua akan kembali kepada Allah. Senang tidak senang, suka tidak suka, sehat maupun sakit, sibuk ataupun nganggur. Ya, jadi pasti ya, tidak bisa maju walaupun satu detik, tidak bisa mundur walaupun satu detik. Salawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan kita baginda Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, para sahabat dan orang-orang yang istiqomah di jalannya, yang telah mengorbankan segalanya, hartanya, dirinya, waktunya, bukan untuk menjadi orang yang paling kaya, paling terkenal, paling berkuasa di muka bumi ini, tetapi seluruh perjuangan pengorbanannya untuk wujudnya amal agama sempurna di tengah umat di seluruh alam. Hadirin sekalian, Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan manusia ini tahu persis di mana, kapan sesungguhnya manusia itu bisa bahagia. Dan Allah Subhanahu wa taala menginginkan setiap manusia ini semuanya bahagia. Apakah yang sedang ada sakit, atau yang sehat, atau yang kaya miskin, yang di kota maupun di desa, Allah inginkan semuanya itu bahagia. Semuanya selamat, sukses di dunia maupun di akhirat. Buktinya apa? Buktinya 124.000 nabi dan rasul Allah telah utus, Allah telah korbankan untuk memastikan setiap manusia di muka bumi ini di setiap zamannya semuanya selamat, bahagia dunia akhirat. Bahkan dikatakan cintanya Allah, sayangnya Allah kepada kita, kepada manusia ini 70 kali lipat lebih daripada ibu kandung terhadap anak kandung. Hadirin sekalian, tidak ada ibu kandung yang ingin senang, tega melihat anaknya susah, menderita, itu enggak ada. Walaupun anaknya sudah sering kali melakukan kesalahan, bahkan juga mungkin membentak-bentak ibunya, bahkan juga mengambil harta benda ibunya, hari-hari ibunya dibuat nangis. Tapi kalau anak tadi datang minta ampun, minta maaf, maka seorang ibu akan memaafkan. Akan menganggap bahwasanya anaknya itu enggak punya salah. Di hadapannya adalah bagaimana anaknya bahagia. Hadirin sekalian, seorang ibu sanggup kehilangan harta benda. Seorang ibu sanggup tidak nyenyak tidurnya, ya, sanggup menanggung segala macam kesusahan, kepayahan agar anaknya bahagia. Itu ibu terhadap anak. Nah, ini Allah Subhanahu wa taala 70 kali lipat lebih daripada ibu kandung terhadap anak kandung. Maka yang diutus bukan satu nabi, bukan dua nabi, bukan tiga nabi, tapi 124.000 nabi dan rasul. Banyak sekali. Dan ini bukan orang sembarangan, tapi orang-orang pilihan. Kekasih Allah, hamba-hamba Allah yang terpilih. Wajahnya, tenaganya, kecerdasannya, pokoknya yang terbaik, hadirin sekalian. Maka hadirin sekalian, kita harus paham tentang posisi kita. Kalau kita ini adalah hamba. Hari ini banyak manusia enggak paham tentang posisi. Kalau bahasa kita itu salah perasaan. Salah perasaan, perasaannya dia ini yang tuan, Allah yang hamba. Sehingga bisa kita lihat di mana-mana masjid hari ini sepi. Azan dikumandangkan, dia dengar. Tapi dia enggak mau datang. Karena perasaannya dia tuan, Allah itu hamba. Sehingga enggak ada perasaan bersalah, enggak ada perasaan berdosa. Dipanggil Tuhan, dipanggil yang menciptakannya, dipanggil yang membuat matanya bisa melihat, mulutnya bisa bicara, telinganya bisa mendengar, yang membuat kakinya bisa berdiri dan berlari, yang membuat istrinya bisa tersenyum, yang membuat anaknya bisa hormat kepada dia, memanggilnya 5 kali sehari, wajib hukumnya enggak mau datang. Sekali, 2 kali, 3 kali, bahkan ada yang sudah 60 tahun dipanggil. Seharinya 5 kali, 60 tahun dipanggil, Masya Allah, enggak mau datang-datang. Karena dia merasa Allah itu hamba, dia adalah tuannya, enggak ada urusan dengan Allah. Saya punya rumah kan karena saya kerja.
Ini kan istri saya, ini kan anak saya, nggak ada hubungannya dengan Allah. Ini kan mata saya, telinga saya, nggak ada hubungannya dengan Allah. Sehingga 60 tahun dipanggil Allah, sehari 5 kali nggak mau datang. Ya. Kalau toh datang terpaksa, pakaiannya pun compang-camping. Tapi kalau ada artis dangdut datang, Masya Allah, pakaian yang paling baru dipakai, parfum yang paling wangi, Masya Allah. Hadirin sekalian, inilah fenomena umat akhir zaman ini. Sehingga bisa kita lihat bencana, musibah, bencana di mana-mana. Lalu kita salah juga. Kita pikir karena ini, karena itu, karena ini. Enggak, bukan karena itu dan karena ini, tapi karena Allah. Tidak akan bergerak daun kering tanpa izin Allah. Siapa yang tersenyum, siapa yang menangis, itu karena Allah. Siapa yang lahir, siapa yang mati, sudah ada tulisannya. Dan tinta untuk menulisnya telah kering. Maka hadirin sekalian, kita harus paham posisi kita ini sebagai hamba. Walaupun dia seorang gubernur, ya seorang gubernur itu seorang hamba. Tandanya apa? Gubernur tidak bisa apa-apa, tidak kuasa. Untuk menahan jenggotnya tidak berubah jadi putih, nggak bisa. Artinya apa? Nggak bisa apa-apa. Yang bisa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka hadirin sekalian, perlu kita bicarakan, perlu kita ingat-ingatkan terus diri kita ini. Karena manusia ini memang tempatnya lupa. Manusia ini tempatnya lupa. Dikasih dunia, lupa dengan Allah. Diambil dunia, lupa dengan Allah. Manusia tempatnya lupa. Belum punya kebun, punya kebun. Belum punya kebun, lupa sama Allah. Bagaimana mau ingat kebun gak punya? Coba kalau punya kebun, insya Allah 5 waktu pokoknya di masjid. Punya kebun, waduh, ini kebun kalau nggak diurus nggak menghasilkan, bisa gawat. Gampanglah nantilah kalau sudah panen baru ingat Allah. Sudah panen, tambah lupa. Tetangga sebelah jual kebun murah betul, udahlah kita beli aja lah. Dipanggil lagi nggak mau datang, tanggung ini kebun sebelah belum diurus. Kalau nggak diurus kan kesian. Hadirin sekalian, begitulah. Tapi ketika kebunnya gagal, kebakaran, Masya Allah, cari baygon, bukan cari Allah. Cari tali, hadirin sekalian, cari tebing untuk terjun, menyalahkan ini, menyalahkan itu, nggak pernah menyalahkan dirinya. Harusnya kita banyak-banyak menyalahkan diri kita daripada menyalahkan di luar diri kita. Kalau kita menyalahkan diri kita, maka ada perbaikan. Tapi kalau kita menyalahkan di luar diri kita, nggak akan ada perbaikan. Maka hadirin sekalian, penting bagi kita untuk terus menyalah-nyalahkan diri kita ini. Kenapa istri saya kok melawan? Oh, salah saya. Saya ini melawan sama Allah. Saya dipanggil Allah, saya nggak mau datang. Sehingga wajar anak dipanggil nggak mau datang. Sehingga wajar istri saya melawan sama saya karena saya melawan sama Allah. Allah kasih surat cinta, Al-Quran 30 juz. Nggak ada tuh mau dibaca. Kita lebih betah membaca media sosial. Lebih betah membaca status di grup, hadirin kalian. Tapi surat cinta Allah, guidance Allah untuk kita bahagia dunia akhirat nggak mau kita baca. Tapi kita selalu mengeluh, kenapalah hidup saya begini, kenapalah keluarga saya begini, kenapalah begitu, kenapalah begitu. Hadirin sekalian, Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menciptakan 7 lapis langit, 7 lapis bumi, yang memasukkan siang ke dalam malam, malam ke dalam siang. Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memberikan kerajaan kepada siapa yang dikehendaki dan mencabut kerajaan dari siapa pun dikehendaki, telah memutuskan dan menetapkan. Siapapun manusianya, apapun profesinya, dimanapun ia tinggal, situasi kondisi apapun dia hadapi, kalau ingin bahagia, selamat dunia akhirat, amal agama sempurna. Hadirin sekalian, di hidup zaman siapa saja, rejim siapa saja, kalau amal sempurna pasti bahagia. Contohnya Nabi Ibrahim alaihissalam hidup di zamannya Namrud. Ditangkap, diikat, dilemparkan ke dalam kobaran api. Malaikat datang nawarkan diri. Tapi kata Nabi Ibrahim alaihissalam, sudah cukup Allah saja yang menjadi penolong. Kalau bahasa kita ini, malaikat, kamu ini makhluk, kamu ini hamba. Kamu nggak bisa apa-apa. Yang bisa tuh Allah. Allah tahu persis di mana tempat saya terbaik, bukan kamu.
Kalau Allah tetapkan tempat saya di kobaran api itu, saya yakin itu yang terbaik bagi saya. Kira-kira bahasanya begitu. Maka kemudian hadirin sekalian, Allah perintahkan kepada api untuk apa? Untuk memberikan keselamatan, kesejahteraan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Di dalam kobaran api, orang melihat betul bagaimana kayu yang begitu banyak menggunung, terbakar, orang di sekelilingnya kepanasan. Namrud yang melempar raja di dalam istana. Ketika itu orang mengatakan yang sukses itu Namrud, yang gerot itu Namrud. Nabi Ibrahim celaka binasa. Menurut pandangan orang ketika itu. Tapi menurut Allah nggak begitu. Api yang punya sifat membakar, panas dan segala macamnya, khusus untuk Nabi Ibrahim, Allah perintahkan api untuk tidak memberikan panas dan kemudaratan. Allah ini sesukanya aja. Apa saja yang mau Allah pasti terjadi. Walaupun seluruh manusia, jin bersatu, seluruh negara-negara, raja-raja, presiden-presiden bersatu ingin menyakiti seorang hamba, ingin menghinakan seorang hamba, tapi Allah katakan bahwasanya hamba itu mulia, maka seluruh presiden, raja-raja tidak akan mampu menghinakan seorang hamba yang Allah ingin muliakan. Begitupun sebaliknya, kalau seluruh raja, presiden, manusia, jin bersatu ingin memuliakan seorang hamba, tapi Allah ingin menghinakannya, pasti dan pasti hamba itu akan hina. Karena semuanya itu hadirin sekalian sesungguhnya tidak ada. Yang ada itu hanya Allah. Dulu ada kerajaan Majapahit, ada besar, bala tentaranya hebat, kapal-kapalnya hebat. Sekarang tinggal cerita. Bahkan puing-puingnya saja sudah nggak ditemukan lagi. Dulu ada kerajaan Sriwijaya hebat, besar, rajanya gagah, Sakti Mandraguna, bala tentaranya, kapal-kapalnya hebat, emas-emasnya banyak. Dulu nyata, hari ini tinggal cerita. Kita punya presiden dulu Bung Karno namanya, kalau pidato Masya Allah, dia memberikan semangat, konon katanya orang sanggup bunuh diri, orang sanggup jadi Romusa. Ketika dia bercerita tentang satu hal yang sedih, semua menangis. Ketika dia melucu, semua orang tertawa. Hebat, kagum, sampai-sampai kemudian diangkat menjadi presiden seumur hidup. Hadirin sekalian, begitupun ada pemimpin kita dulu namanya Pak Harto, 32 tahun berkuasa. Semaling jenderal. Sangat ditakuti, disegani bukan hanya di Indonesia tapi di dunia. Tapi hari ini tinggal cerita. Kita punya presiden Profesor Dr. B.J. Habibie, bisa menciptakan pesawat hebat, hadirin sekalian. Hari ini tinggal cerita. Sama juga kita ini hadirin sekalian. Hari ini kita nyata, tapi tidak lama lagi kita akan tinggal cerita. Pertanyaannya adalah, setelah ini kita kemana? Sudahkah kita pikirkan? Hari ini banyak manusia memikirkan masa depannya. Apa masa depan? Saya kalau pensiun, pokoknya kebun sawit aman 10 hektar. Oh, kalau saya ini kolam Pak. Kolam saya alhamdulillah sudah 5 hektar. Kalau 1 bulan dapat sekian, aman lah. Hadirin sekalian. Hadirin sekalian, masa depan itu bukan itu. Masa depan kita itu adalah ketika kita sakaratul maut, bisa nggak ucap la ilaha illallah. Walaupun kebun kita, seluruh kebun di dunia ini punya kita, sertifikatnya atas nama kita. Seluruh kolam bahkan laut sertifikatnya atas nama kita. Tapi kalau enggak bisa ucap la ilaha illallah akhir hidup kita, kita termasuk orang yang gagal. Satu orang hamba Allah yang lahir sampai mati, ini orang bahagia terus. Lahir di rumah yang kaya, bapaknya hebat, terpandang, istrinya cantik, anaknya hebat, semua orang menyanjung-nyanjungnya. Tapi tidak taat kepada Allah. Mati, diputus Allah masuk neraka. Dicelupkan sebentar ke neraka, diangkat, wahai hambaku, bagaimanakah cerita kamu di dunia? Maka hamba tadi katakan, ya Allah, sesungguhnya saya di dunia enggak pernah bahagia. Padahal ini orang dari kecil lahir sampai mati enggak pernah susah. Makannya enak terus, tidurnya enak terus. Pokoknya enggak ada satu detik pun hidup dia yang susah tuh enggak ada.
Tapi baru dicelupkan sebentar ke neraka, ditanya, bagaimanakah hamba aku kehidupan kamu di dunia? Hilang nikmat. Begitupun ketika ada seorang hamba yang taat betul, dari lahir sampai mati susah. Lahir di tempat yang di desa, rumahnya rumah sangat sederhana, perabotannya enggak ada. Sekolah di tempat biasa-biasa, istrinya juga biasa-biasa, anaknya pun biasa-biasa. Tidak ada orang yang menyanjungnya. Tapi taatnya kepada Allah luar biasa. Mati, diponis masuk surga, dicelupkan sebentar ke surga, ditanya, wahai hambaku, bagaimana kehidupan kamu di dunia? Maka tadi hamba katakan, ya Allah, sesungguhnya saya enggak pernah susah. Ulama katakan sesungguhnya perbandingan antara dunia dan akhirat, baik nikmat maupun kesusahannya, seperti jarum dicelupkan di lautan, diangkat tetesan laut itu dari jarum, itulah nikmat kesusahan dunia. Sedangkan lautan tak bertepi itulah kenikmatan atau kesusahan daripada akhirat. Bahkan ada juga yang mengilustrasikannya sebagaimana cincin di padang pasir. Kenikmatan dunia, kesusahan dunia seperti cincin di padang pasir. Cincin di padang pasir itu dunia, sedangkan akhirat itu adalah padang pasir. Hadirin sekalian, kita perlu bicarakan terus ini. Karena kita ini memang sifatnya lupa. Mudah sekali kita lupa. Kita perlu merenungkan, bicara kepada istri kita, kepada anak kita. Kalau di dunia kita bisa sama-sama, bagaimana programnya kita bisa sama-sama di sorga? Mungkin kita belum pernah bicara kepada anak-anak kita, nak, saya sayang sama kamu, nak. Wah istriku, saya sayang sama kamu. Bagaimana kalian sayang nggak sama saya? Sayang. Kita harus punya program. Kalau di dunia kita bisa sama-sama, jangan sampai nanti di akhirat kita berpisah. Jangan sampai di antara kita ini nanti ada yang di surga, ada yang di neraka. Bahaya kita. Maka kalau kita ingin sama-sama di surga, yuk kita buat program rumah kita, samakan programnya dengan rumah Rasul. Kenapa Rasul? Karena Rasul yang sudah dijamin masuk surga. Selain itu enggak ada. Plus sahabat 124.000 sahabat. Jadi enggak usah kita ikut ini, ikut itu, ikut Rasul saja. Sahabat 124.000 manusia biasa ikut Nabi, semuanya masuk surga. Orangnya masih berjalan di muka bumi, tapi namanya telah tercatat di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Bilal seorang budak. Enggak punya NIP, enggak pernah S1, enggak pernah lehmanas, budak. Enggak punya apa-apa, bahkan dirinya pun dia tidak miliki. Tetapi Rasul katakan mendengar terompahnya Bilal di dalam surga. Itulah kesuksesan yang sebenarnya. Sukses di dunia ini cuma pura-pura. Jadi kalau kita punya rumah besar dan kita anggap sukses, itu pura-pura. Coba kita lihat. Dulu ada dokter punya rumah besar, nggak perlu disebutkan namanya. Betul? Ingat kan? Sekarang rumahnya berganti. Ada yang dulu jadi gubernur, sekarang sudah almarhum, berganti posisi. Ada dulu kepala dinas, sekarang meninggal, ganti lagi. Jadi hadirin sekalian, apapun yang di dunia ini sesungguhnya itu tidak akan kekal abadi. Bahkan istri yang kita cintai tidak akan kekal abadi, anak yang kita sayangi tidak akan kekal abadi. Nah, bagaimana agar kemudian ini menjadi kekal abadi? Harus melalui yang namanya kematian. Nah, bagaimana agar kita sukses dalam kematian? Inilah masa depan itu yang ingin kita bicarakan. Hadirin sekalian, ketika orang di akhir hidupnya mengucap la ilaha illallah, dijamin masuk surga. Cuman mengucap la ilaha illallah ini, hadirin, ketika sakaratul maut bukan perkara gampang. Bukan perkara gampang. Tetapi juga bukan perkara susah. Bukan perkara gampang kalau kita tidak ditolong Allah. Tidak susah kalau Allah tolong kita. Bagaimana agar Allah tolong kita? Tolong agama Allah. Rumusnya begitu, sederhana. Kalau kita menolong agama Allah, Allah pasti tolong kita. Ketika sakaratul maut, Allah akan berikan hidayah, kekuatan mengucap la ilaha illallah. Tapi kalau kita nggak pernah tolong agama Allah, mimpi di siang bolong, kita bisa mengucapkan ini kalimat. Ada satu hari, orang yang hari-hari bicara sayuran, pikir sayuran, jual sayuran, kerja sayuran. Ketika sakaratul maut menjemput, itu satu RT-nya sudah bantu ucap la ilallah, la ilallah. Yang keluar sayur-sayuran.
Sayur kangkung ini kalau dijual harga sekian, tomat begitu. Pokoknya bicara sayuran terus. Ada orang yang senang mancing. Hari-hari pikir mancing, bicara mancing, kalau ngobrol mancing pokoknya sampai subuh oke. Tapi kalau ngomongin agama, wah langsung mau pingsan. Ini sekalian. Ketika mancing dapat ikan besar, senangnya minta ampun. Dipotolah ikan itu, dikirim ke temannya, sampai gambar ikan tuh di WA temannya, sampai ajalnya. Ini sekalian. Ulama katakan kematian kita sesungguhnya bisa kita lihat. Kalau kita hari-hari menghabis, ini kotak, ada bola warna putih 9, ada warna hitam 1. Kalau dikocok-kocok kita merem, kita ambil, kira-kira yang keambil warna putih. Kenapa? Karena probabilitasnya. Kalau kita bicara sayur, pikir sayur, kerja sayur, ibadah nggak mau, dakwah nggak mau, menolong agama Allah nggak mau, positif. Ada orang pikir kebun, kerja kebun, hari-hari kebun, matinya di kebun. Coba perhatikan. Ada tuh hadirin sekalian mati di kebun. Makanya penting bagi kita untuk mengawal diri kita, istri, anak kita ini mau mati yang bagaimana. Itulah masa depan kita. Masa depan kita tuh bukan menjadi kakek-kakek, bukan. Masa depan kita tuh bukan pensiun sehat, tidak. Masa depan kita sesungguhnya ketika sakaratul maut menjemput, bisa nggak ucap la ilaha illallah. Seorang raja sebagai penutup, ya, karena waktu kita singkat. Seorang raja di satu negeri itu terkenal keburukan. Tidak ada satu manusia pun yang menganggap dia ini baik. Bahkan ulama-ulama pun tidak menganggap ini raja baik. Sepakat satu kerajaan mengatakan ini raja nggak baik, jahat. Satu hari raja keluar dari kerajaannya. Pulang pas hujan gerimis. Di pintu kerajaan dia lihat ada seekor hewan yang kedinginan, kurapan, kelaparan, menggigil. Maka kemudian hati raja ini tersentuh. Untuk kemudian turun dari kereta kerajaan, diambilnya hewan itu, diselimutinya. Dengan kain kerajaan, dibawa ke kereta kerajaan. Dimasukkan ke dalam kerajaan, dikasihkanlah penghangat. Dikasih minum, dikasih susu, dikasih semuanya. Satu hari rajanya mati, seorang ulama yang paling hebat di situ bermimpi ketemu dengan rajanya, sedang dipakaikan baju kebesaran. Ini ulama kaget, dia bilang, tuan raja kok tuan raja bisa begini? Kenapa tuan raja kok pakainya pakaian surga ini, gimana ceritanya? Tuan ini kan jahat manusia. Enggak ada satu manusia pun di kerajaan Anda yang merasa pernah Anda baik sama dia, enggak pernah. Semuanya kecewa, semuanya pokoknya nggak senang. Maka raja katakan, betul, saya ini raja yang jahat. Saya nggak ada kebaikan sama sekali. Dan saya sadar itu. Maka ketika saya mati, saya itu menggigil ketakutan. Dan perasaan saya, sudahlah, selesailah saya ini, nerakalah ini tempat saya. Tapi kemudian Allah Subhanahu wa taala mengambil saya. Sebagaimana dulu pernah ada satu kebaikan, Allah sampaikan, kamu pernah buat satu kebaikan kepada seekor hewan. Maka diceritakanlah bahwasanya perbuatan dia dengan satu ekor hewan yang kedinginan, kelaparan, sakit tadi, inilah yang kemudian Allah pandang. Allah hapuskan semua dosa-dosanya. Allah berikan kebaikan, pakaian kebesaran surga. Hadirin sekalian, makna dari cerita ini, jangan pernah kita tinggalkan satu kebaikan, sekecil apapun. Satu kebaikan yang kita lakukan karena Allah, bukan karena ingin dipoto, bukan karena ingin dipuji, tapi karena Allah. Cukup kita dan Allah saja yang tahu, cukup untuk bekal kita. Kenapa? Karena Allah cinta sayang kepada kita 40 kali lebih, 70 kali lebih daripada ibu kandung terhadap anak kandung. Jangan pernah berputus asa dari rahmatnya Allah. Dan jangan pernah kita menghakimi orang. Hari ini orang kelihatan baik, belum tentu akhirnya baik. Hari ini orang kelihatan jelek, belum tentu akhirnya jelek. Maka berprasangkalah baik kepada hambanya Allah, umatnya Rasulullah. Hadirin sekalian, kita perlu suasana seperti ini. Maka setiap bulan insya Allah adakan di masjid.
Pokoknya saya 3 hari setiap bulan saya mau di masjid. Saya ingin mengusahakan bagaimana akhir hidup saya, masa depan saya ucap la ilaha illallah. Saya ingin usahakan bagaimana istri saya, anak saya mengucap la ilaha illallah. Maka 3 hari usahakan setiap bulan kita luangkan waktu 3 hari. Insyaallah bersedia insyaallah. Nah, bagaimana istri kita? Nanti kalau sudah 3 kali kita 3 bulan 3 hari, ajak istri kita untuk juga ikut 3 hari. Nanti kalau para istri di rumah, dalam rumah, khusus wanita, yang laki-laki di masjid. Program di rumah apa? Program di rumah membuat program bagaimana program rumahnya Nabi, programnya sama dengan rumah kita. Sama kalau laki-laki ini jadi kemuliaan wanita itu di dalam rumah. Siapa wanita yang paling mulia? Wanita yang paling betah di rumah. Doanya mengalahkan 9 wali. Bukan wali band, bukan 9 wali, begitu. Jadi kalau istri kita ingin doanya lebih kabul daripada wali-wali, usahakan betah di rumah. Bagaimana cara agar betah di rumah? Maka ikut dalam program nanti Mas Turo. Dia dilatih bagaimana sih 24 jam rumahnya Rasul. Nah, kita tugasnya bagaimana masjidnya Nabi programnya sama dengan masjid kita. Kemuliaan seorang laki-laki itu ketika berlama-lama di masjid. Insyaallah bersedia insyaallah. Kalau sudah 3 kali, tambah lagi usaha kita 40 hari. Tambah lagi kita 4 bulan. Tambah lagi. Yang bisa membawa kita ke masjid itu Allah, bukan kita, bukan cuti, bukan absen, bukan perintah, enggak, Allah. Kalau Allah enggak berangkatkan, walaupun pedang di leher enggak bisa juga. Maka kita perlu hari ini sekalian, malam nanti kita itikaf, kita tahajud nangis kepada Allah, mengaku kita sebagai hamba, mohon ampun kepada Allah, dan kemudian minta kepada Allah agar istri kita diberi hidayah, anak kita diberi hidayah, saudara-saudara kita, umatnya Rasulullah diberikan hidayah. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kepahaman kepada kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala tolong kita dalam menggapai ridho dan ampunannya. Semoga Allah Subhanahu wa taala gunakan harta kita, diri kita, hidup mati kita untuk menolong agama Allah, dan Allah Subhanahu wa taala satukan kita dengan istri, anak-anak kita, orang-orang kita cintai di surga selama-lamanya, menjadi raja selama-lamanya, muda selama-lamanya, menjadi ratu selama-lamanya, bahagia selama-lamanya. Subhanallahi wa bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.